Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Kasih Allah bagi semua. Matius 20 ayat 1-16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Masih pembicaraan soal upah. Sebelumnya Yesus mengatakan upah mengikut Dia adalah kehidupan yang kekal. Pada bagian ini Yesus menjelaskan kerajaan surga bagian dari upah mengikut Dia. Hal menarik dari perumpamaan ini adalah perasaan para penerima upah dari sang pemilik kebun anggur. Mereka menilai sang pemilik berlaku tidak adil, sebab jumlah upah sama sementara itu jam kerja berbeda. Pertama-tama, Yesus mengatakan keterlibatan para pekerja di kebun anggurnya semata-mata berasal dari kebaikan sang pemilik. Ia mencari para pekerja dan sepakat tentang upah. Kedua, sang pemilik kebun terus mencari dan melibatkan orang-orang yang membutuhkan. Ketika para penganggur ini mendapat pekerjaan, itu artinya kehidupan dia terjamin untuk hari itu. Ada pemasukan untuk memelihara hidup. Sang pemilik kebun memikirkan kesejahteraan para pekerja. Ini bukan hanya soal kepentingan sang pemilik kebun saja. Ketiga, kemurahan hati tidak punya batas dan ukuran. Itulah yang ditunjukkan sang pemilik kebun ketika membagikan upah sama rata di antara pekerjanya. Inilah keadilan sang pemilik kebun, keadilan yang berbelas kasihan, keadilan yang tidak dipahami oleh para pekerja yang menginginkan upah lebih besar. Demikianlah mengikut Yesus. Keputusan mengikut Dia adalah keputusan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Undangan untuk menerima Dia bersumber dari rencana baik Allah yang ingin memelihara hidup kita dengan baik adanya. Keputusan untuk mengikut Dia menjadi berkat bagi siapapun yang menyambutnya.
Sikap untuk ikut menyeleksi sesama mendapatkan berkat Allah sering kita jumpai saat ini. Sesama pengerja sering kali ada perasaan tidak puas. Kita menganggap mengapa dia harus lebih diberkati dari saya yang sudah berjuang taat mengikuti dia. Kita merasa berhak mendapat lebih karena telah memperjuangkan lebih banyak dari yang lain. Namun yang perlu kita ingat yaitu rencana baik Allah berdampak bagi seluruh ciptaannya, bukan hanya kita saja. Jadi marilah bergembira ketika Allah memulihkan dan memberkati semua. Ingatlah cinta dan keadilan Allah yang membangun kehidupan. Lebih baik, maka marilah kita belajar dari kasih dan keadilannya. Diskusikan. 1. Apakah saudara pernah mempertanyakan mengapa orang lain nampaknya lebih diberkati daripada saya, padahal saudara sudah bekerja lebih keras dalam memperjuangkan iman saudara? 2. Bagaimana upaya saudara menerima dan meyakini pemulihan cinta universal Allah bagi seluruh ciptaannya? Doakanlah. 1. Mengikut dia dengan sukacita dan kerelaan hati di dalam persekutuan yang saling menguatkan.